Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jifri, NIM 21110017. Nah, saya akan menceritakan tentang sejarah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila merupakan dasar yang 5. Nah, kata Pancasila ditemukan di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dan di kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kata Pancasila sebenarnya sudah dikenal pada abad ke-14 pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Di situ dapat dilihat dalam syair Kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca mengugarkan bahwa Yatna Gegawi Pancasila Kertasangkara Bisika Karma, yang artinya raja berkhidmat menjalankan 5 sila dan upacara-upacara penobatan. 5 sila yang dimaksud adalah merupakan ajaran moral agama Hindu, yaitu yang pertama, Panatida Veramani Sikapadam Samdayani, larangan untuk mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kedua, Dinadana Veramani Sikapadam Samdayani, larangan untuk berhubungan bagi orang yang belum ada ikatan pernikahan atau larangan berzina. Yang ketiga, Kimasu Misacara Veramani Sikapadam Samdayani, larangan untuk mengambil barang yang bukan milik kita atau larangan untuk mencuri. Yang keempat, Musawada Veramani Sikapadam Samdayani. Yang keempat ini adalah larangan untuk berkata dusta. Dan yang kelima, Surameraya Masjid Pemadatikana Veramani, larangan untuk meminum minuman keras karena meminum minuman keras dapat menghilangkan akal dan pikiran. Nah, selanjutnya, kata Pancasila ini dipakai oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan dasar negara. Beliau menamai Pancasila yang awalnya dinamakan dengan Pancadharma. Nah, sebelum itu ada suatu lembaga seperti badan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara, karena sebelum negara itu merdeka seharusnya harus memiliki dasar yang harus dibangun gedung di atasnya. Nah, untuk itu dibentuklah BPU PKI, Badan Usaha-Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam BPU PKI yang beranggotakan kurang lebih 60 orang. Tetapi ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 62 atau yang lebih. Tetapi mayoritas ahli sejarah mengatakan 60 orang. Nah, itu terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan sebagian dari tokoh perwakilan dari Jepang. Di dalam BPU PKI yang dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945, ada tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara, karena badan ini dibentuk untuk membuat atau merumuskan dasar negara. Nah, tokoh yang merumuskan pertama pada hari pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Profesor Dr. Muhammad Yamin. Nah, beliau merumuskan Pancasila menjadi 5. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian keesokan harinya, Dr. Supomo mengemukakan dasar negara yang disusun olehnya, yang berisi 5 juga. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Keesokan harinya lagi merupakan
merupakan hari terakhir sidang BPU PKI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara yang ditulisnya, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau musyawarah, dan yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian di samping itu dibentuklah, setelah selesai sidang BPU PKI, maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau dikenal dengan panitia 9. Nah, di situ dirumuskan kembali apa yang telah dirumuskan pada waktu sidang BPU PKI, yang beranggotakan 9 orang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Nah, hasil dari rumusan itu, dari rumusan panitia kecil merumuskan bahwa ada 5 dasar negara. Yang pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, tetapi hasil negara ini yang dinamakan dengan Piagam Jakarta, banyak orang yang tidak setuju, terutama dari kalangan agama lain. Mereka keberatan dengan sila yang pertama. Maka dari berbagai hasil rapat kembali sidang BPU PKI, kemudian dirubahlah seperti Pancasila yang kita lihat sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita merayakan Pancasila pada saat tanggal 1 Juni? Nah, jawabannya karena mengacu pada sidang BPU PKI. Karena pada sidang BPU PKI yang terakhir itu, pada saat itu Insinyur Soekarno baru pertama kali mengenalkan nama Pancasila, yang awalnya namanya Pancadharma, yang artinya kewajiban yang 5. Tetapi atas usulan dari seorang ahli bahasa, maka Insinyur Soekarno merubah judul dari Dasadharma menjadi Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.